Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya untuk Pak Suherdi, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis, dan para penonton sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Perkenalkan, nama saya Mas Wijaya Firdaus. Sebagai di sini saya ingin mempresentasikan hasil naskah perjanjian penitipan barang yang saya buat sebagai hasil dari UTS saya kali ini, di mana naskah ini tuh berisi judul perjanjian, pembukaan, pihak-pihak yang terlibat, latar belakang isi perjanjian yang terdiri dari beberapa pasal-pasal, dan juga penutup perjanjiannya. Nah, di sini tuh argumentasi ya, dasar penyusunan di sini tuh ada seperti pasal 1694 KUH Perdata, yaitu penitipan adalah perjanjian di mana seorang menerima barang dari orang lain dengan kewajiban menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asal. Kemudian ada pasal 1338 KUH Perdata di mana kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, keterlibatan umum, dan kesusilaan. Kemudian penitipan barang itu adalah perjanjian konsensual yang mengikat kedua belah pihak serta tercapainya kesepakatan. Jadi di sini juga ada kayak pendapat para ahlinya juga, di mana menurut Subekti perjanjian penitipan adalah perjanjian di mana penitip menyerahkan barang kepada pihak lain untuk disimpan dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian ada juga menurut Pusparini, yaitu penerima penitipan wajib menjaga barang dengan itikat baik dan mengembalikannya setelah masa penitipan selesai. Kemudian ada penanggung-jawaban di mana penerima titipan wajib menjaga barang ya, dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang kelalaiannya kecuali force majeure. Jadi kayak force majeure itu kayak di luar batas dari yang dititipkan. Misalnya seperti kebakaran, adanya kebakaran, itu kemudian barangnya itu kayak besar banget dan susah untuk dipindahkan ke tempat aman sehingga terpaksa ditinggal demi keselamatan pekerja begitu. Contohnya force majeure. Nah, di sini yang pertama susunannya juga ya itu ada judul. Di sini judulnya itu ada perjanjian penitipan barang dengan nomor suratnya itu 001 PN PNTP 5 2025. Jadi itu kayak 001 itu maksudnya adalah surat yang pertama. Kemudian PNTP itu maksud penitipan, 5 itu bulannya, 2025 adalah tahunnya. Kemudian di sini ada pembukaan, di mana pembukaannya itu ada pada hari ini, Senin, tanggal 19 Mei 2025, bertempat di PT Emas Indah Jaya. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Itu sebagai pembukaan, kemudian pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sini yang terlibat ada dua. Pihak yang pertama itu ada nama Mas Wijay Firdaus, tempat tanggal lahir Jakarta 14 November 2004, alamatnya Jalan Jalan sekian, ya. Kemudian ada NIK. Nah, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau penitipnya, penitip barang. Kemudian pihak kedua itu ada nama Rafandar Lagarusli, tempat tanggal lahir itu Jakarta 13 Januari 2006, alamatnya sekian, NIK-nya sekian. Ini disebut sebagai pihak kedua, yaitu penerima titipan. Nah, habis dari eh, pihak-pihak, kemudian kita masuk ke latar belakang perjanjian. Nah, di sini tuh latar belakang perjanjian itu ada bahwa pihak pertama yang memiliki barang milik pribadi untuk sementara waktu perlu dititipkan kepada pihak kedua agar disimpan dan dijaga keamanannya. Bahwa pihak kedua bersedia menerima penitipan barang tersebut dengan itikat baik dan bertanggung jawab untuk menjaga serta mengembalikannya dalam keadaan semula sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata dan ketentuan pasal 1694 KUH Perdata tentang penitipan barang. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan ya mengenai pasal KUH Perdatanya.
serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Oke. Dengan surat ini menyatakan sepakat untuk melakukan penitipan barang dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini udah masuk isinya ya, yaitu pasal-pasalnya. Di sini ada pasal pertama yaitu objek penitipan. Nah, jadi itu pihak pertama menitipkan barang berupa 50 palet ukuran 2 meter kali 2 meter. Barang yang dititipkan adalah milik sah pihak pertama dan tidak sedang dalam sengketa. Jadi itu milik yang pihak pertama. Kemudian di pasal kedua itu jangka waktu penitipannya itu penitipan berlaku sejak tanggal 20 Mei. 20 Mei 2025 sehari sebelum surat ini ditandatangani sampai dengan tanggal 20 Juli 2025. Perpanjangan waktu penitipan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Kemudian itu ada pasal 3 hak dan kewajiban para pihak. Jadi di sini pihak pertama menyerahkan barang dalam kondisi baik dan layak disimpan, diserahkan dalam kondisi baik dan layak disimpan, kemudian membayar biaya penitipan sebesar 500.000 rupiah per bulan kepada pihak kedua. Di sini kan dari Mei sampai Juli, ya. Jadi per bulannya itu hingga Juli itu membayar 500.000. Kemudian mengambil barang sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian. Jadi sampai Juli. Kemudian untuk pihak kedua sendiri itu menerima dan menyimpan barang dengan itikat yang baik serta menjaga keamanannya. Barang itu harus dijaga keamanannya sesuai dengan perjanjian ya. Tidak menggunakan atau memindah tangankan barang tanpa izin tertulis dari pihak pertama. Kemudian ada mengembalikan barang dalam kondisi semula pada akhir masa penitipan. Berikutnya ada bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang akibat kelalaian pihak kedua, kecuali disebabkan oleh force majeure. Balik lagi ke yang tadi mengenai force majeure ya, karena ketidakmampuan dari yang menjaga. Kemudian ada pasal 4, tata cara penyerahan dan pengambilan barang. Di sini ada penyerahan dan pengambilan barang dilakukan dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian setiap perubahan jumlah atau kondisi barang wajib dicatat dalam berita acara. Jadi harus ada berita acara nih di akhir. Kemudian ada pertanggungjawaban dan ganti rugi. Jadi pihak kedua bertanggung jawab atas barang yang selama masa penitipan, kecuali jika kerusakan atau kehilangan terjadi akibat force majeure atau kesalahan pihak pertama. Kemudian ada jika terjadi kerusakan atau kehilangan karena kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua wajib mengganti kerugian sesuai nilai barang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oke. Di sini ada pasal 6 biaya dan imbalan jasa ini yang memperjelas tadi di pasal 3 ya. Jadi di sini ada pihak pertama wajib membayar biaya penitipan sebesar 500.000 rupiah per bulan kepada pihak kedua. Pembayaran dilakukan setiap tanggal 20 karena dari awal tadi yang tanggal 20 setiap bulannya. Dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor sekian atas nama Rafanda Erlangga Rusli, yaitu pihak kedua. Kemudian bukti transfer wajib disampaikan kepada pihak kedua sebagai tanda bukti pembayaran. Kemudian ada pasal 7, yaitu penyelesaian perselisihan jika ada. Setiap perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Kemudian jika tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai domisili hukum pihak kedua. Kemudian ada pasal 8 yaitu lain-lainnya ya, tambahan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan bagian tak terpisah dari perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat terangkap dua, masing-masing bermaterai cukup untuk mempunyai kekuatan hukum yang sama. Nah, di sini udah masuk bagian penutup, yaitu demikian perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta berlaku sejak tanggal ditandatangani. Jakarta 19 Mei 2025, yaitu pihak pertamanya Mas Wijaya Firdaus, yaitu yang menitipkan barang, dan pihak kedua, yaitu Raffanda Erlangga Rusli yang dititipkan barangnya. Ya, ini adalah hasil dari surat perjanjian penitipan barang yang saya buat dan di sini juga
saya sumber-sumber yang saya dapat untuk membuat surat tersebut adalah ini. Jadi di sini saya akan share lagi. Jadi di sini ada sumber-sumber yang saya dapatkan. Pertama itu ada dari HTTPS v blog contoh surat perjanjian konsiasi ya. Di sini itu ada, jadi itu dia ada 10 contoh surat perjanjian konsiasi dan cara membuatnya. Jadi di sini saya ngelihat contoh untuk membuat surat perjanjian itu dari sini. Ya, karena di situ ada banyak banget contohnya, walaupun singkat, tapi itu bisa saya simpulkan gitu. Apalagi di situ ada contoh yang menggunakan pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nah, itu dari situ saya ambil contohnya. Kemudian ada panduan kerja juga, kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJ PDF ini yang diberikan kepada Pak Suherdi kepada saya. Ini saya jadikan panduan panduan juga ya. Ya, jadi sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan orang-orang sekitar yang menontonnya. Dan ini sebagai penutup untuk tugas UTS saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.